Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lina Maulina Saputri dengan NIM 22141058. Saya sebagai moderator dan ada rekan saya yang bernama Mas Munbashiro dengan NIM 22141059 sebagai pemateri pertama, dan ada rekan kedua saya ada Marcelino Rizky Suryanto dengan NIM 22141049 sebagai pemateri ketiga. Saya Mas Munfasiro sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai akad-akad. Nah, di sini ada akad kafalah. Akad kafalah ini adalah konsep jaminan Islam di mana seorang penjamin yang disebut kafil berjanji kepada pihak ketiga yang disebut makfulahu untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin yang disebut makful anhu jika tidak bisa dipenuhi sendiri. Nah, akad ini biasa digunakan dalam perbankan syariah, sewa menyewa, dan utang piutang. Kemudian akad ini didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan telah diakui hukum Indonesia serta bermanfaat dalam menjaga rasa aman bagi penerima jaminan, akses yang lebih mudah bagi yang dijamin, dan memperkuat solidaritas dalam masyarakat. Selanjutnya ada akad wakalah. Akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dari seseorang yang disebut muwakil kepada orang lain yang disebut wakil untuk melakukan suatu tindakan hukum atas nama muwakil. Nah, akad ini biasa digunakan dalam berbagai urusan, misalnya dalam pembelian barang, yang mana ketika seseorang tidak bisa membeli barang secara langsung, maka ia bisa mewakilkan kepada orang lain untuk membelinya. Selain itu, ada juga terkait menjalankan ibadah, yang mana ketika seseorang tidak bisa menjalankan ibadah haji atau umroh sendiri, maka ia bisa mewakilkan kepada orang lain untuk menjalankannya. Dengan demikian, wakil wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan muwakil. Muwakil pun wajib memberikan imbalan kepada wakil atas tugasnya kecuali jika disepakati lain. Kemudian akad ini juga didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan telah diakui hukum Indonesia serta bermanfaat dalam memudahkan muwakil dalam menyelesaikan tugasnya, memberikan kesempatan kepada wakil untuk mendapatkan imbalan, juga memperkuat kepercayaan dan kerjasama di antara pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya ada akad hiwalah. Nah, akad hiwalah ini adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang atau disebut muhil kepada pihak lain yang disebut muhal ilaih dengan persetujuan dari pihak kreditur yang disebut muhal. Akad ini biasa digunakan untuk menyelesaikan masalah utang piutang dengan cara yang lebih mudah dan aman. Nah, akad hiwalah ini memiliki beberapa langkah. Di antaranya harus ada persetujuan antara muhil dan muhal ilaih, yang mana kedua pihak harus sepakat mengenai jumlah utang yang akan dialihkan serta waktu dan cara pembayarannya. Kemudian harus ada persetujuan dari muhal, di mana kreditur harus menyetujui pengalihan utang tersebut, serta adanya penandatanganan akad hiwalah, di mana akad hiwalah ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh ketiga pihak. Akad ini juga didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan telah diakui hukum Indonesia. Namun akad ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, sehingga akad ini bermanfaat dalam memudahkan muhil dalam menyelesaikan utangnya, memberikan kesempatan kepada muhal ilaih untuk mendapatkan keuntungan, serta memperkuat kepercayaan dan kerjasama di antara pihak-pihak yang terlibat. Kemudian ada akad rahan. Nah, akad rahan ini adalah akad gadai syariah yang dijalankan dengan prinsip saling menguntungkan dan tanpa riba, atau singkatnya rahan itu berarti menyerahkan barang jaminan yang disebut marhun kepada pihak lain yang disebut marhun bih sebagai jaminan atas suatu pinjaman. Nah, akad rahan ini memiliki beberapa langkah, di antaranya
penyerahan barang jaminan, di mana peminjam yang disebut rahin menyerahkan barang jaminan kepada pemberi pinjaman yang disebut marhun bih. Kemudian, adanya persetujuan mengenai nilai pinjaman dan jangka waktu, adanya kedua pihak yang harus sepakat mengenai jumlah pinjaman yang diberikan dan jangka waktu pelunasannya, serta harus ada penandatanganan akad rahan, yang mana akad rahan ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak. Akad ini juga didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan telah diakui hukum Indonesia, serta bermanfaat dalam memberikan akses dana bagi peminjam yang membutuhkan, menjaga keamanan barang jaminan, serta memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman. Selanjutnya ada akad takaful. Nah, akad takaful ini adalah akad kerjasama saling membantu dan melindungi di antara sekelompok orang atau peserta untuk menghadapi risiko finansial yang mungkin terjadi. Nah, takaful itu berbeda dengan asuransi konvensional karena didasarkan pada prinsip syariah seperti tolong-menolong, saling menanggung risiko, dan tidak mengandung riba. Dalam akad takaful sendiri itu terdapat dua pihak utama, diantaranya peserta, yaitu pihak yang bergabung dalam takaful dan berkontribusi dana untuk saling membantu. Dan ada operator takaful, yaitu pihak yang mengelola dana dan memberikan pelayanan takaful kepada peserta. Nah, dana takaful juga dikelola berdasarkan dua prinsip, yaitu dana tabaru, yang mana dana tabaru ini adalah dana yang dikumpulkan dari peserta untuk saling membantu ketika terjadi risiko, dan dana untung, yang mana dana untung ini adalah dana yang diperoleh dari pengelolaan dana tabaru dan dibagikan kepada peserta atau digunakan untuk pengembangan takaful itu sendiri. Akad ini juga didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan telah diakui hukum Indonesia, serta bermanfaat sebagai perlindungan finansial terhadap risiko yang tidak terduga, berkesempatan untuk saling membantu dan tolong-menolong, serta sebagai pengembangan dana yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya regulasi tentang pemerintah terkait antara kafalah, wakalah, wahiwalah, rahmat, kaful. Nah, jadi kafalah itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang perjanjian antara sewa menyewa. Nah, kedua itu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang perjanjian. Nah, yang ketiga itu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223 KMK 06 2023 tentang tata cara penjaminan oleh bank. Nah, wakalah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdana, KUH Perdana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang terlindungnya komitmen, keempat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK Nomor 2013 tentang akad wakalah, BI Ujara, kegiatan usaha lembaga keuangan syariah. Nah, hiwalah, Kitab Undang-Undang ini hukum perdana, KUH Perdana, Faktor Dewan Syariah Nasional DSN Nomor 221 tentang hiwalah. Nah, yang ketiga itu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK itu tentang transaksinya pembayaran berdasarkan akad hiwalah. Nah, terus itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdana, KUH Perdana, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, Fatwa Dewan Syariah Nasional dengan S tentang RAH. Tafakaful, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang asuransi. Peraturan ini Otoritas Jasa Keuangan OJK, penyelenggara usaha asuransi takaful, Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN dengan nomor 57 DSN MU tentang akad takaful. Selanjutnya itu mekanisme akad dalam lembaga ekonomi syariah. Nah, mekanisme akad dalam lembaga ekonomi syariah itu lembaga keuangan syariah yang menggunakan berbagai akad untuk menjalankan operasional. Nah, sebagai penjelasan mekanisme akad kayak kafalah, wakalah, dan tafakaful dalam praktiknya. Yang pertama itu adalah kafalah, itu adalah perjanjian. Nah, konsepnya sebagai akad kafalah adalah perjaminan yang dilakukan seseorang kafil kepada pihak ketiga beneficiari untuk memenuhi kewajiban orang lain. Mutafil, apabila mutafil tersebut prestasi gagal memenuhi kewajiban. Nah, yang kedua ada praktik. Jadi bank syariah kafalah ini bisa digunakan untuk menjamin pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah. Nah, prestasi kafil berkewajiban melunasi pembayaran tersebut. Nah, BMT, Baitul Mal Tami, segmen kafalah mirip dengan bank syariah. Jadi bisa mensyaratkan penjaminan untuk pembayaran yang diberikan. Nah, ketiga itu perusahaan leasing syariah. Kafalah dapat digunakan untuk menjamin pembayaran sewa objek yang di leasing. Nah, itu ada bentuk
perkaitan lainnya itu seperti akad kafalah bisa digunakan dalam berbagai perjanjian bisnis syariah untuk mitigasi risiko prestasi. Nah, yang kedua itu akad kalah pemberian kuasa. Ada dua. Yang pertama itu adalah konsep. Akad wakalah adalah pemberian kuasa dari seorang mewakili kepada orang lain, wakil untuk melakukan aktivitas tertentu atas nama pemberian kuasa. Nah, praktek kedua hampir semua lembaga keuangan syariah menggunakan wakalah. Contohnya seperti nasabah mewakilkan bank untuk membelikan barang dengan nama pembiayaan mudharabah. Baik, saya akan menjelaskan materi yang ketiga dan melanjutkan dari penjelasan rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marcelino Rizky dengan NIM 221410149. Untuk materi yang saya akan bawakan yaitu tentang wakalah atau pemberian kuasa. Adapun penjelasan dari wakalah tersebut yaitu akad wakalah. Apa itu akad wakalah? Akad wakalah itu adalah sebuah konsep dalam hukum keuangan syariah di mana seorang mewakil atau yang memberikan kuasa kepada orang lain, kepada wakil untuk melakukan suatu aktivitas tertentu atas nama muwakil. Nah, jadi dalam prakteknya wakalah itu sangat umum digunakan di berbagai lembaga keuangan syariah, termasuk bank-bank syariah yang kita jumpai di sekitar kita. Ada juga yang kedua, Baitul Mal Tanwil atau biasa kita sebut BMT, dan perusahaan asuransi syariah yang bergelut dalam kesyariahan tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan dua hal tersebut dua hal tersebut. Yang pertama, lembaga keuangan syariah. Jadi bank syariah itu menerapkan konsep wakalah. Wakalah itu digunakan dalam berbagai aktivitas seperti pembukaan rekening, pengelolaan investasi syariah, dan penyaluran dana hibah. Contohnya, nasabah dapat memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan investasi atau transaksi atas nama mereka. Kemudian BMT yang kita sebutkan di awal tadi. BMT juga menggunakan wakalah dalam operasinya. Misalnya, anggota BMT itu dapat mewakilkan BMT untuk mengelola dan menginvestasikan dana mereka sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian asuransi syariah atau dalam sebuah konsep perusahaan gitu. Dalam konsep asuransi syariah, wakalah itu kita gunakan ketika seseorang tergantung memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi tersebut, mengurus klaim atau manajemen polis asuransinya. Dengan wakalah, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil yang dijalankan atas nama tergantung. Jadi ada pergantungan. Kemudian gini, saya akan memberikan contoh praktisnya. Contoh praktisnya gini, seorang nasabah mewakilkan bank untuk membelikan barang dalam skema pembiayaan murabahah. Jadi dibelikan dulu barangnya secara murabahah. Jadi dalam konsep ini, bank bertindak sebagai wakil yang melakukan pembelian atas nama nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penerapan wakalah dalam berbagai lembaga keuangan syariah ini menjadi penting karena memungkinkan para muwakil atau pihak yang memberikan kuasa untuk melakukan layanan yang diinginkan atau diperlukan tanpa harus melakukan aktivitas tersebut sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu hiwalah atau pengalihan hutang. Jadi akad hiwalah itu adalah konsep dalam hukum keuangan syariah yang melibatkan pengalihan hutang dari debitur lama ke debitur baru. Debitur lama itu kita sebut muhil, dan debitur baru yaitu muhtal. Dengan persetujuan kreditur atau yang memberikan kredit muhwal atau biasanya muhwal alaih. Dalam prakteknya, hiwalah ini memiliki beragam aplikasi, terutama dalam konteks lembaga keuangan syariah seperti bank syariah yang di awal tadi, Baitul Mal Tamwil yaitu BMT, serta dalam bentuk perikatan lainnya, bank syariah dan tamwil. Dalam konteks bank syariah, hiwalah itu sering digunakan untuk melakukan take over pembiayaan. Jadi dalam pembiayaannya ini kita harus teliti. Ini terjadi ketika bank syariah ini membeli sisa pembiayaan atau hutang nasabah dari bank lain, dan kemudian menjadi kreditur baru bagi nasabah tersebut. Jadi dengan demikian, hutang yang semula dari yang dimiliki oleh bank lain dialihkan kepada bank syariah. Jadi BMT itu dapat juga menggunakan hiwalah dalam operasionalnya, mengalihkan hutang dari debitur lama ke debitur baru. Contohnya gini, ketika seorang anggota BMT memiliki hutang kepada pihak lain, BMT itu dapat melakukan hiwalah
untuk pengalian, untuk mengambil alih hutang tersebut atas nama BMT. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu ar-rohan atau penggadaian syariah, gadai. Akad rohan adalah salah satu bentuk akad gadai syariah di mana seorang debitur atau rahin menyerahkan barang berharga marhun kepada kreditur atau murtahin sebagai jaminan atas hutang yang dimilikinya. Barang yang diserahkan akan dikembalikan kepada debitur setelah hutang tersebut dilunasi. Jadi konsep rohan itu, saya akan jelaskan. Konsep rohan merupakan sebuah akad gadai syariah yang didasarkan pada prinsip syariah. Dalam akad ini, seorang debitur atau rohin menyerahkan barang yang dimiliki nilai kepada debitur atau kepada kreditur atau murtahin sebagai jaminan atas hutang yang dimilikinya. Jadi barang yang digunakan sebagai jaminan atau marhun harus memiliki nilai. Ada nilainya nih barangnya nih gitu. Yang cukup dan dapat dinilai secara objek. Saya akan berikan contoh. Barang yang sering digunakan dalam akad rohan antara lain kayak emas, perak, kendaraan, motor atau mobil, atau properti, tanah atau rumah. Dalam konsep prakteknya, rohan ini, penggadaian syariah itu lembaga penggadaian syariah khusus melayani transaksi gadai syariah. Nasabah dapat menyerahkan barang, otomatis barang berharga tentunya, sebagai jaminan atas hutang yang dilakukan untuk dilunasi beserta biayanya, biaya penitipan barang. Setelah hutang dilunasi, barang jaminan tersebut akan dikembalikan kepada nasabah. Itu penggadaian. Kemudian praktek dalam bank syariah dan BMT, beberapa bank syariah dan BMT juga menawarkan pembiayaan dengan menggunakan akad rohan. Kemudian yang kelima, tahaful atau asuransi syariah. Takaful. Takaful adalah sebuah konsep dalam asuransi syariah di mana para peserta saling menanggung resiko, tentu secara kolektif, secara dikumpulkan itu. Dana yang terkumpul dari kontribusi peserta atau keikutsertaan peserta akan dikelola oleh operator takaful berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi konsepnya itu, takaful itu didasarkan pada prinsip saling menanggung atau ta'awun, di mana di antara peserta itu untuk melindungi diri mereka dari resiko tertentu. Peserta takaful membayar kontribusi atau premi ke dalam dana takaful yang kemudian digunakan untuk diberikan manfaatnya kepada peserta yang mengalami musibah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati di awal. Kemudian dalam prakteknya takaful, perusahaan asuransi syariah itu mereka menyediakan produk-produk takaful seperti asuransi jiwa, kesehatan, properti. Jadi ada beberapa penyediaan produk-produk gitu yang sesuai dengan prinsip syariah tentunya. Peserta takaful itu mereka membayar premi atau keikutsertaan atau kontribusi sesuai dengan rencana yang mereka pilih. Dan jika terjadi musibah, manfaat atau klaim akan dibayarkan kepada peserta yang terkena dampak sesuai dengan ketentuan kontrak. Jadi praktek takaful ini memberikan alternatif bagi individu dan konsep dan kelompok. Jadi individu dan kelompok, jadi bukan perorangan saja. Jadi di kelompok juga ada untuk melindungi diri mereka dari resiko. Jadi kalau terjadi sebuah resiko, itu udah ada asuransinya gitu. Secara finansial dengan cara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini juga mempromosikan prinsip kebersamaan dan saling menolong di antara anggota komunitas yang tergabung dalam program takaful. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.